Lantas gimana nih Nu cara melakukan strategi brand positioning? Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, di episode kali ini, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan brand positioning. Nah, ini pembahasan yang menarik karena mungkin masih banyak orang yang belum memahami tentang brand positioning ini. Oke, kita bahas apa nih, Tim? Jadi sebenarnya kita akan membahas tentang cara melakukan brand positioning. Oke. Tapi sebelum kita menjelaskan tentang cara melakukan strategi brand positioning, kita harus tahu dulu nih brand positioning itu seperti apa. Betul. Nah, saya mau menganalogikan seperti ini. Contoh, kamu nu suka ke supermarket kan, atau misalnya atau mall lah seperti itu, atau belanja bulanan, ya kan ya? Iya. Suka ngeliat ya setiap produk itu diklasifikasikan berdasarkan rak-raknya. Iya, betul. Ya kan ya? Suka lihat. Nah, misalnya kopi disimpan di tempat kopi, terus misalnya makanan seperti buah-buahan di rak buah-buahan tidak disatukan seperti itu. Sabun-sabunan kayak gitu. Nah, itu adalah contoh produk yang diposisikan berdasarkan klasifikasinya. Brand juga sama. Kita bisa memposisikan brand kita tuh di mata customer itu seperti apa. Secara gampangnya seperti itu untuk menganalogikannya. Nah, tapi di sini ada menurut para ahli, ini menurut Philip Kotler, seorang ahli marketing ya. Saya bacakan ya. Mengatakan bahwa brand positioning adalah tindakan merancang penawaran dan membuat citra perusahaan untuk mendapatkan tempat di benak target pasar bisnis kamu. Dari sini kita tahu bahwa strategi brand positioning ini berguna sebagai teknik mencari celah agar produk maupun brand yang kamu bangun dapat diterima oleh masyarakat. Nah, secara gampangnya seperti ini contohnya. Produk Apple. Ya kan ya? HP ya? Handphone Apple ya, bukan Apple biasa. Handphone Apple itu kan, dia itu kan spesifikasinya rendah, tapi kualitasnya bagus dan optimal. Orang itu udah taunya seperti itu, walaupun harganya mahal, ya kan ya? Ya, nah, jadi brand Apple itu dia mahal, tapi speknya itu nggak terlalu tinggi, kayak kameranya cuma 12 megapiksel kayak gitu ya, tapi hasilnya itu optimal, bener. Okay. Nah, terus ada lagi satu lagi brand Xiaomi. Dia itu speknya tinggi, tapi kualitasnya ya teman-teman tahu lah seperti itu. Iya, ya, sesuai lah seperti itu. Juga sesuai dengan harganya. Nah, juga sesuai dengan harganya yang nggak terlalu mahal. Iya. Tapi misalnya kamera 60 misalnya berapa? Ya, 64 megapiksel di Xiaomi sama dengan berapa piksel di Apple dulu? Ya, paling 12. Sama 12. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita udah tahu apa namanya. Oh, ternyata Apple mah walaupun spesifikasinya rendah tapi kualitasnya oke. Iya. Jadi kita bisa pahami bahwa brand posisi itu memposisikan suatu brand di benak masyarakat. Betul. Kalau kita membayangkan Apple itu produk yang berkualitas tinggi, mahal, eksklusif, dan spesifikasinya padahal nggak tinggi-tinggi banget. Nah. Tapi sedangkan misalkan Xiaomi itu brand yang ya harganya murah, kemudian spesifikasinya tinggi-tinggi, dan hasilnya juga ya sesuai dengan itunya gitu. Ya harganya. Nah, itu adalah brand positioning. Nah, sekarang setelah kita tahu bahwa brand positioning itu adalah seperti contoh Apple dan Xiaomi tadi, lantas gimana nih Nu cara melakukan strategi brand positioning? Mantap. Nah, ini nih yang harus kita ketahui. Caranya gimana, Dek? Yang pertama, lakukan identifikasi posisi brand kamu itu ada di mana. Caranya gampang. Pertama ketahuilah posisi kamu tuh di mata pelanggan. Apakah produk kamu itu ada di paling atas? Maksudnya tuh paling atas tuh yang paling dicari sama orang, atau ada di tengah-tengah, atau ada di bawah di antara kompetitor kamu. Nah, seperti itu. Sama hal yang seperti Apple kan. Apple kan dia
udah tahu nih, oh dia paling atas, ya kan ya, posisinya. Jadi ketika dia mengeluarkan harga mahal pun ya no problem buat buat customer. Kalian juga sama, ketika kalian sudah tahu posisi kamu, udah ada di atas, berarti ketika kalian mau mengeluarkan harga mahal pun ya gampang, pasti diterima oleh customer. Katanya seperti itu. Nah, yang kedua adalah perhatikan kompetitor. Oke. Nah, jadi kalian harus memperhatikan siapa sih kompetitor kamu yang setara dengan brand kamu. Seperti itu. Nah, kemudian setelah memperhatikan kompetitor, kamu cari tahu nih promosi mereka seperti apa, kemudian cara marketing mereka baik online maupun offline itu seperti apa, kemudian pelayanan yang mereka lakukan standarnya seperti apa, dan hal-hal operasional lainnya. Contoh seperti Apple dan Samsung. Nah, si Samsung kan selalu memperhatikan si Apple setiap strategi marketingnya, bahkan suka bales-balesan iklan gitu, atau seperti Pepsi dan Coca-Cola itu kan sering banget ya bales-balesan iklan. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menentukan brand positioning. Nah, setelah kamu melakukan memperhatikan si kompetitor, nah baik dari cara kompetitor marketing, sales dan lain-lain. Nah, di sini kalian melakukan inovasi. Gitu. Oke, pembeda lah ya dari kompetitor. Pembeda, gitu. Jadi lakukan inovasi atau pembeda dari si kompetitor. Misal si kompetitor Apple dia punya klasifikasi kameranya bagus. Nah, si Samsung itu mungkin yang kalau Apple makan kamera belakangnya doang yang bagus, si Samsung bisa buat nih misalnya kamera depannya juga bagus. Iya. Gitu. Kan itu juga beberapa dilakukan oleh brand-brand lain ya di dalam handphone seperti itu. Jadi kalian harus melakukan pembeda seperti itu. Ya, dan jangan lupa pembedanya itu jangan salah-salah ya. Yang menarik perhatian si calon konsumen gitu. Jangan sampai yang pembedanya malah lebih jelek ya gimana atau mau bersaing kayak gitu. Pulang jangan ikut bandel. Susah juga kalau kayak gitu kan ya. Nah, setelah kita melakukan pembeda tersebut atau inovasi ya, sebutnya inovasi, kita lakukan sebuah brand posisi statement. Oke, gimana tuh maksudnya? Nah, brand positioning atau posisi statement itu maksudnya kalian mungkin bisa membuat narasi bahwa produk kamu tuh seperti ini. Misalnya seperti kita lah Kebun Desain, kita membuat desain itu bukan dari hasil template, tapi kita buat berdasarkan brief yang dibuat oleh si customer kayak gitu. Jadi kita benar-benar tersegmented gitu. Jadi orang-orang yang memang sudah biasa atau pengen dapat hasil desain yang bagus pasti datangnya ke kita, nggak mungkin datangnya ke percetakan atau yang membuat desain yang berupa template. Iya. Memang narasi itu penting juga sih ya. Posisi statement. Posisi statement memberikan penegasan terhadap posisi brand kita kayak gitu. Seperti itu. Jadi harus ditegaskan juga bahwa seperti Xiaomi juga kan tadi kan dia selalu di dalam iklannya menegaskan bahwa handphone spesifikasi tinggi dengan harga yang standar kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah lakukan pengujian pasar. Ini yang paling berat sih. Okay. Kamu setelah melakukan beberapa step-step yang tadi gitu kan ya, tapi pada saat dites di pasar ternyata malah beda hasilnya kayak gitu. Nah, itu berarti ada yang salah di dalam step-step kamu yang sebelumnya. Kamu coba cross check lagi. Kayak biar nanti kita bisa evaluasi mana nih yang salah langkah, mana nih yang belum kita lakukan kayak gitu teman-teman. Memang cross check ini yang bagian yang deg-degan gitu. Ya, yang deg-degan gitu. Soalnya apakah strategi kita ini berhasil atau enggak, ya itu tergantung dari step by step yang kita lakukan. Iya. Contohnya tadi misalnya si Xiaomi tadi kan ya, spesifikasi tinggi dengan kualitas yang lumayan mumpuni lah. Iya, mumpuni ya sesuai dengan kebutuhan kamu misalnya. Tapi misalnya harganya malah 7 juta. Pas dites ke pasar gak ada yang beli. Nah, berarti itu ada yang salah. Entah itu kamu bisa evaluasi dari harganya, brand posisi statementnya, atau hal-hal yang lain yang telah disebutkan tadi. Oke, itu ya. Jadi teman-teman silakan lakukan brand positioning dengan cara-cara yang tadi. Karena Kebun Desain pun banyak melakukan step by step seperti itu, sehingga sampai hari ini bisa menjadi partner buat banyak para pelaku usaha kayak gitu ya. Good job.
Oke, thank you. Mudah-mudahan suka dengan video ini. Silahkan di like, di komen, dan di subscribe tentunya. Jangan lupa juga di share ya, biar tambah banyak manfaatnya. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.